Hi vlog, welcome to my guys. Shut down. Halo teman-teman Infoloka, selamat datang kembali di channel YouTube Infoloka. Channel yang selalu memberikan informasi-informasi tentang sejarah, berita, maupun informasi lainnya yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Selamat menyaksikan. Apakah teman-teman Infoloka pernah nonton film tentang tentara bayaran? Ternyata tentara bayaran itu tidak hanya ada di filmnya teman-teman. Di dunia nyata juga ternyata ada tentara bayaran. Tentara bayaran atau mercenaris sering juga disebut oleh masyarakat umum dengan istilah soldier of fortune. Pada awalnya kebutuhan tentara bayaran ini timbul karena adanya kesulitan untuk membentuk atau memiliki suatu angkatan bersenjata yang besar dan tangguh. Karena membutuhkan biaya yang tinggi, motivasi seseorang menjadi tentara bayaran umumnya adalah hanya karena uang. Bukan karena kesetiaan pada negara yang merekrut dan membayarnya. Mereka tidak memperdulikan apakah perang yang mereka lakukan itu perang yang adil atau tidak. Di tengah perang modern, kehadiran tentara bayaran ternyata sangat dibutuhkan. Keberadaan tentara bayaran dan kontraktor militer swasta tumbuh seiring maraknya konflik. Di mana ada konflik atau perang, maka di situ ada tentara bayaran yang siap meraup untung. Dibandingkan tentara resmi, sejumlah negara menganggap tentara bayaran lebih terlatih dan profesional karena memang biasanya anggota dari tentara bayaran itu adalah mantan pasukan khusus atau tentara yang sudah tidak bertugas lagi. Oke, teman-teman, ini dia beberapa perusahaan penyedia tentara bayaran di dunia versi Infoloka. 1. Wagner Group. Kelompok ini didirikan pada tahun 2014 dan salah satu misi pertamanya yang diketahui adalah di Crimea, Ukraina. Pada tahun yang sama di mana tentara bayaran berseragam tak bertanda membantu pasukan separatis yang didukung Rusia mengambil alih daerah tersebut. Setelah invasi resmi Rusia ke Ukraina musim semi lalu, Moskow awalnya menggunakan tentara bayaran untuk memperkuat pasukan garis depan, tetapi sejak itu semakin mengandalkan mereka dalam pertempuran kritis. Seperti yang terjadi di sekitar kota Bakhmut dan Soledar. Perusahaan militer swasta Wagner sudah ada jauh sebelum perang di Ukraina pecah dan terdiri dari beberapa ribu tentara bayaran. Sebagian besar diyakini mantan tentara elit yang sangat terlatih. Grup Wagner sekarang diperkirakan memiliki sebanyak 20.000 pasukan yang bertempur di Ukraina. 2. Akademi atau Blackwater. Akademi atau yang lebih dikenal dengan Blackwater merupakan salah satu perusahaan militer swasta terbesar di dunia. Dengan memiliki fasilitas pelatihan militer swasta seluas 7.000 hektar di California bagian utara. Perusahaan ini didirikan oleh mantan anggota Navy SEAL Eric Prince dan Al Clark pada tahun 1997. Pada tahun 2009 Blackwater berubah nama menjadi Service LLC. Tidak lama setelah itu, pada tahun 2010, sekelompok investor swasta membeli KSE dan membangun perusahaan baru bernama Akademi dan dibawahi oleh mantan Brigadir Jenderal Craig Nixon. Pada tanggal 16 September 2007, 4 orang anggota Akademi terlibat kasus penembakan di Baghdad, Irak yang menewaskan 17 warga sipil tak bersenjata dan 18 warga sipil lainnya terluka. Saat ini, perusahaan ini diperkirakan memiliki pasukan sebanyak 20.000 pasukan. 3. Devion International. Devion International adalah perusahaan militer swasta yang merekrut dan melatih personil keamanan, personil logistik, personil administrasi, dan personil layanan tempur profesional di seluruh dunia. Tentara bayaran ini pernah ditugaskan untuk melindungi zona hijau di Irak. Perusahaan yang mempekerjakan mereka, Triple Company, pernah diawasi karena memberikan gaji para personil yang tak sepadan dengan pekerjaannya yang berisiko sangat tinggi. Berkantor pusat di Peru dan memiliki cabang di Dubai, Irak, Filipina, dan Sri Lanka. Perusahaan ini mendapatkan kontrak untuk menjadi pengawal spesialis logistik sejumlah negara berkembang. Devion memiliki sekitar 1.000 pasukan. Pada masa lalu, Triple Canopy kebanyakan mengambil personil dari Devion yang dikenal pemberani. 4. Aegis Defense Service. Aegis Defense Service adalah perusahaan kontraktor militer yang berbasis di London, yang mempunyai kantor cabang di Afghanistan, Irak, Arab Saudi, dan Amerika Serikat. Perusahaan ini menyediakan layanan untuk PBB,
pemerintahan Amerika Serikat dan berbagai perusahaan minyak. Mereka memiliki 5.000 pasukan di seluruh dunia yang dikenal karena serangkaian video dari 2005. Situs web perusahaan mereka mempromosikan bahwa tugas utama perusahaan jasa ini adalah melindungi kepentingan bisnis di pasar negara berkembang. Saat ini, Aegis aktif beroperasi di Afghanistan dan Bahrain. Banyak perusahaan migas yang menyewa jasa Aegis. 5. Triple Canopy. Salah satu perusahaan keamanan swasta yang terkenal adalah Triple Canopy. Terdiri dari para mantan veteran pasukan elit Angkatan Darat Amerika Serikat dan personil Delta Force. Saat ini Triple Canopy mempunyai sekitar 3.000 tentara yang kebanyakan berasal dari Uganda dan Peru. Perusahaan ini juga disewa untuk mengamankan kedutaan besar Amerika Serikat dan Israel di Haiti. Triple Canopy dianugerahi berbagai kontrak yang menguntungkan hingga senilai 90 juta US dollar untuk melindungi markas Coalition Provisional Authority di Irak. 6. G4S Secure Solutions. G4S Secure Solutions adalah perusahaan layanan keamanan terbesar kedua di dunia. Pada tahun 2013, perusahaan ini diperkirakan mempunyai sekitar 625.000 orang pasukan. Pada 2008, Armor Group, pasukan elit G4S, mengerahkan 9.000 tentaranya untuk melindungi konvoi pasukan non-militer di Irak. G4S diketahui memiliki cabang di 125 negara, termasuk di kawasan berbahaya seperti Afrika dan Amerika Latin. 7. DynCorp, perusahaan keamanan dan kombatan bayaran DynCorp, bermarkas di Virginia, Amerika. Mereka merupakan satu dari 8 perusahaan militer swasta yang secara khusus pernah ditunjuk Kementerian Luar Negeri Amerika untuk tetap di Irak ketika Pentagon menarik pasukan militernya dari negara itu. Grup militer swasta ini disebut memiliki pendapatan mencapai 3,4 miliar dolar Amerika per tahun. Operasi besar yang pernah mereka lakukan di antaranya di Afrika, Eropa Timur, dan Amerika Latin. Perusahaan ini memiliki jumlah personil mencapai 10.000 pasukan. Salah satu pencapaian terbesar DynCorp adalah setelah memukul mundur pasukan pemberontak Kolombia pada awal 2000-an. Pasukan bayaran ini juga pernah bertugas dalam misi anti-narkoba di Peru, serta melucuti para pemberontak di Somalia, Liberia, hingga Sudan Selatan. Oke, teman-teman, itu dia beberapa daftar perusahaan penyedia tentara bayaran versi Infoloka. Apakah kalian tertarik ingin membuka perusahaan penyedia tentara bayaran? Ikuti terus channel Infoloka untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini teman-teman kamu ya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini.